Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia meriwayatkan gabbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah mencium cucunya, yaitu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, wa indahu Al-Aqra ibn Habis. Dan ketika Nabi Muhammad mencium cucunya Al-Hasan ini, di situ ada sahabatnya yang bernama Aqra ibn Habis. Faqala Al-Aqra, Aqra yang melihat Nabi Muhammad mencium cucunya ini berkata kepada Rasulullah, innali asyratan minal walad. Ya Rasulullah, saya ini punya 10 anak. Ma gabbaltu minhum ahadan, gak satu pun daripada anak saya yang jumlahnya 10 itu saya cium. Jadi dia mengutarakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya punya anak 10, tapi gak satu pun pernah saya cium. Maka Rasul SAW kemudian memandang ke Aqra ibn Habis dan beliau berkata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, tidak menyayangi, maka dia juga tidak pantas untuk dikasihi, disayangi. Karena apa? Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Orang yang berbuat baik dia akan mendapatkan imbalannya. Yang dia memberikan, punya sifat kasih sayang, memberikan kasih sayangnya kepada orang lain, maka dia berhak mendapatkan kasih sayang. Tapi yang tidak memiliki sifat kasih sayang, maka dia tidak berhak mendapatkan sifat kasih sayang tersebut. Jadi Rasulullah SAW itu orang yang sangat-sangat memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa. Baik itu kepada manusia, terkhusus lagi kepada anak-anak. Bagaimana Rasulullah SAW kalau kita baca sejarahnya, ketemu anak kecil diusap kepalanya, kemudian dicium keningnya oleh Rasulullah. Bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya menyayangi anak-anak yang masih kecil. Dengan apa? Dicontohkan sama beliau. Beliau punya cucu, ya dicium. Bahkan ketika ada yang mengatakan jujur sama Nabi, saya punya anak 10 tapi nyium anak saya nggak pernah, maka ditegur sama Nabi Muhammad, man la yarham la yurham. Begitu juga di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini dikenal sebagai orang yang tegas, yang luar biasa. Tapi bukan berarti beliau nggak punya sifat kasih sayang. Bahkan beliau bermain-main dengan anaknya, sampai dalam suatu ketika ada salah seorang yang masuk ke ruangannya Sayyidina Umar, dia dapetin anaknya beliau itu sedang bermain-main di perutnya Sayyidina Umar. Ya mungkin loncat-loncat atau apa, main-main di perutnya. Yang masuk ini kaget karena ngelihat ini pemimpin negara, pemimpin umat Islam, kok ada anak kecil main-main di perutnya. Kemudian dia berkata apa? Berkata kepada anak kecil tadi disuruh minggir. Karena apa? Gak pantas main-main di atas perutnya Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar kemudian bertanya kepada orang tersebut, kau ini hubunganmu kepada anak-anakmu di rumah, kepada keluarga bagaimana? Dia bilang, saya kalau masuk ke rumah, yang senyum, yang tertawa berhenti, yang sedang bicara berhenti, gak berbicara. Semuanya takut sama saya. Dia mau menunjukkan wibawanya dia mungkin. Namun apa jawab Sayyidina Umar? Kalau begitu kau pergi dari sini. Nah itu dia itu pegawainya Sayyidina Umar, pegawai yang diutus untuk punya jabatan yang mengatur masalahnya umat Islam. Kata Sayyidina Umar apa? I'tazil anna. Disuruh keluar dari pekerjaannya, disuruh menjauh. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak punya sifat kasih sayang kepada keluarganya bisa menyayangi umatnya Nabi Muhammad SAW? Umatnya Nabi ini umat yang lemah, umat yang butuh kasih sayang. Kalau sama keluarganya saja nggak punya sifat penyayang, lah bagaimana dengan orang lain? Nah ini yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.